الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan dan Allah yang memberikan kehinaan. Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang memberikan kemiskinan. Allah yang memberikan kebaikan dan sebaliknya. Allah yang memberikan kedamaian, Allah yang memberikan ketentraman, Allah yang menjadikan segala-galanya, karena kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan, perdamaian, ketenangan dengan syarat yang Allah buat dan kita ikut dengan cara yang dimainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memerintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat-kuatnya, dan jangan kalian berpecah belah. Kita diajarkan untuk bersatu, untuk selalu kita berpegang dengan apa yang diperintah oleh Allah dan jangan kita mau dipecah belah. Karena cerita ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat dan kita juga semua tentunya dalam Al-Qur'an. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan. Dahulu kalian saling bermusuhan. Bermusuhan yang mereka saling berperang ataupun mereka tidak satu hati. Walau terkadang satu proyek, satu pekerjaan, tapi hati berbeda-beda. Di dalam memberikan satu pertolongan, dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang kaya di antara mereka memberikan pertolongan untuk mendapatkan pujian-pujian. Orang-orang pejabat di saat itu untuk mendapatkan ketenaran dan nama baik. Orang-orang miskin juga ikut menolong untuk menjilat dan mendapatkan manfaat. Satu pekerjaan, tapi dengan hati yang berpecah belah berbeda-beda.
Begitu juga di zaman jahiliyah. Ada dua suku besar di dalam kalangan Madinah dinamakan Aus dan Khazraj. Mereka sudah ratusan tahun nenek moyang mereka selalu bertempur, selalu berperang. Tidak mau mereka berdamai. Di kota Madinah, nama suku itu adalah Aus dan Khazraj. Mereka tidak berdamai karena memang di situ juga ada suku dari Yahudi, yang mana Yahudi ini provokator. Dia selalu mengadu domba antara dua suku ini, karena Yahudi pada saat itu dia adalah ahli di dalam pembuat alat perang, di antaranya pedang dan perisai dan lain-lainnya. Maka ketika ada orang yang berperang, dia mendapat keuntungan. Dia bermain di dua kaki, bermain di sana dan di situ untuk menjual senjata-senjata perangnya. Maka terus tidak bisa berdamai. Subhanallah, datang ajaran Islam yang membawa rahmat, yang membawa keindahan, yang membawa kedamaian. Maka dipersatukan mereka dengan Islam. Mereka menjadi satu saudara. Mereka saling berbagi. Mereka saling sayang menyayangi. Diceritakan ada seorang Yahudi melihat keadaan itu. Dia kesal. Dia benci. Yahudi itu bernama Syaz bin Qais. Maka dipanggil anak muda dari Yahudi oleh dia, dedengkotnya. Untuk anak muda Yahudi ini duduk dengan bangsa anak-anak muda bangsa Arab. Dan kemudian kembali dikompori, kembali dipanas-panasi untuk kembali berperang. Mulai Yahudi yang terpilih dari anak muda ini, yang tentu dia bisa bermain di dalam kata-kata. Dia mulai mengungkit-ungkit masa lalu, mengingatkan mereka dengan peperangan itu, sampai ini Yahudi membacakan syair-syair berdarah yang pernah terucap dari kakek-kakek moyang mereka. Dan akhirnya sampailah mereka masing-masing sudah mengangkat pedang-pedang mereka untuk kembali mau bertempur dan mau berpecah belah. Diketahui hal ini oleh Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengingatkan, apakah kalian ingin kembali ke zaman jahiliyah? Setelah kalian Allah berikan petunjuk. Yang artinya kalian dulu ini tidak mendapat ketenangan. Kalian ini dulu saling bermusuhan, dimanfaatkan oleh sepihak orang yang kalian ini menjadi budak mereka, menjadi orang-orang yang dipanasi sesamanya. Akhirnya dia yang mendapat keuntungan. Dan apabila kalian berjalan di satu jalan, maka kalian takut kalau di belakang kalian ada musuh yang mengejar, tidak tenang hidup. Itu makna daripada apakah kalian akan kembali kepada zaman jahiliyah. Maka mereka mengingat itu, mereka pun sadar, mereka pun taubat, mereka pun saling berpelukan. Tidak mempan. Kenapa? Karena mereka kembali dalam ajaran yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh kalian. Kembali kepada ajaran agama. Kembali kepada ajaran yang punya dunia. Kembali kepada ajaran yang menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga Allah mengingatkan, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati di antara kalian. Mereka menjadi satu hati, mereka saling berbagi, mereka bersaudara. Bahkan keajaiban yang diciptakan dalam Islam, berapa banyak mereka dalam keadaan tidak punya, tapi mereka berani memberi saudaranya. Diceritakan daripada seorang sahabat yang istimewa yang bernama Ikrimah. Sahabat yang sejati setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini Ikrimah? Bin Abi Jahal, anak Abi Jahal.
Kita tahu siapa Abu Jahal, tapi anaknya dapat hidayah, taubat, menjadi orang-orang yang istimewa. Dalam satu peperangan yang dia bertekad untuk harus menang. Dalam bahasa kita merdeka atau mati. Maka Allah berikan mereka kemenangan. Sampai beliau dalam keadaan menang, tapi dalam keadaan sudah payah. Maka beliau minta minum haus. Diberikan minum. Belum beliau minum, beliau dengar kawan yang sebelahnya mengatakan haus. Maka beliau berikan air yang beliau sangat perlukan kepada saudaranya. Saudara yang kedua ingin minum, maka dengar saudara yang ketiga mengatakan haus, diberikan kepada yang ketiga, keempat, kelima, sampai yang ketujuh, sampai kepada beliau yang kembali lagi kepada Ikrimah. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir, dimuliakan untuk mati syahid. Ini dibentuk oleh Islam. Mendahulukan saudaranya, peduli kepada sesama, peduli kepada kawan-kawan walau dalam keadaan dia memerlukan. Inilah kecintaan yang dibentuk dalam Islam. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati di antara kalian. Sehingga dalam satu proyek, orang kaya di antara mereka tujuannya adalah mereka semua karena Allah. Orang-orang miskin bukan menjilat tapi karena Allah. Orang-orang pejabat mereka melihat ini amanat, maka mereka juga ikut serta di dalam membantunya karena Allah. Disatukan hati, fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati di antara kalian, tidak melakukan itu semua kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak berhenti-hentinya adu domba di antara kita. Adanya konser-konser LGBT dan lain-lain, ini ketahuilah ini adalah propaganda dari mereka untuk mengadu domba bangsa kita. Lain-lain PR-PR yang akan datang, yang akan menyusul adalah untuk memecah belah bangsa kita. Maka sadarilah dengan akal sehat. Kita tidak berbicara agama pun, akal sehat kita punya. Kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk untuk bangsa kita. Kita bersatu untuk kebaikan-kebaikan. Jangan kita mau dipecah belah, kita berdamai. Kita sama-sama berjalan. Kita semua saling cinta. Kita semua saling merangkul. Maka disitulah akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah adalah apabila sudah ada kebersamaan bersama kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebersamaan yang ada pada saudara kita di Palestina. Mereka bersatu, mereka istimewa. Allah berikan keajaiban banyak pada mereka, kemenangan-kemenangan yang istimewa. Walau media-media mereka tidak terlalu fokus, tapi hakikatnya berapa banyak mereka diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Dan senantiasa doa kita berikan kepada mereka dan kepada siapapun yang dalam penjajahan di atas dunia ini tidak diperbolehkan, harus dihapuskan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, dijaga negara kita, dijaga bangsa kita, dan semua umat manusia dan saudara-saudara kita umat Islam diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, dan datang kebaikan-kebaikan dan kedamaian untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصواب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والخلاء والزنا وزلازل الفتن والمحن ما ظهر منهم وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر